Legenda Dewa Bintang 2. Chapter 51. Hadiah yang luar biasa. Di daratan ilahi. 5 penguasa yang telah sampai di dekat Sendian dan para dewa, langsung mencoba menghancurkan formasi ilusi yang diciptakan oleh Xiao Lang. Yang pertama mencoba adalah penguasa neraka, karena ia benar-benar sangat penasaran dengan kekuatan formasi ilusi tersebut. Namunlah terlalu meremehkan formasi tersebut, serangannya justru tidak berdampak apapun pada formasi itu. Penguasa neraka nampak terkejut, ia juga sangat kesal karena tidak berhasil menghancurkan formasi itu hanya dengan satu serangan saja, padahal kekuatan serangan yang ia gunakan sudah lumayan besar dan seharusnya, kekuatan serangannya sudah mampu menghancurkan formasi tersebut. Bahkan kekuatan yang ia gunakan untuk menghancurkan formasi tersebut seharusnya sudah mampu memporak-porandakan satu kota. Ini benar-benar tidak mungkin. Kekuatan bocah itu baru saja menginjak ranah Immortal God, tapi kenapa aku tidak bisa menghancurkan formasi ciptaannya hanya dengan sekali serang? Penguasa neraka masih tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sepertinya kau terlalu meremehkan bocah itu, apa kau lupa kalau dia adalah calon penguasa semesta? Tentu saja kekuatannya tidak bisa kau pandang dengan sebelah mata, jawab penguasa roh. Yang dikatakan penguasa roh benar, meski kekuatannya masih berada di bawah kita berlima, tapi dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Penguasa surga menambahkan, baiklah, aku akan menyerangnya lagi dengan kekuatan yang jauh lebih besar, jawab penguasa neraka. Penguasa neraka kemudian mengumpulkan energi spiritualnya di kedua telapak tangannya. Energi tersebut sangat berbeda dengan energi biasa, karena energi tersebut terasa jauh lebih agung dari energi spiritual yang ada di dunia fana ataupun daratan ilahi. Energi spiritual yang dikumpulkan penguasa neraka membentuk dua bola energi yang lumayan besar, dengan aura yang bisa membuat orang-orang gemetar ketakutan ketika aura tersebut menerpa tubuh mereka. Mari kita lihat, apa formasi ini bisa bertahan dari seranganku yang satu ini, penguasa neraka bergumam pelan, lalu melemparkan kedua bola energi tersebut ke arah formasi ilusi ciptaan Xiao Lang. Wush! DHUAARRRRRR. Ledakan dahsyat terjadi ketika dua bola energi yang dilemparkan penguasa neraka menghantam formasi ilusi. Ledakan tersebut juga menyebabkan guncangan hebat di tanah, bahkan getarannya sampai terasa ke ibu kota Kekaisaran Dewa. Dua bola energi tersebut tidak hanya menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat, tapi juga menyebabkan retakan pada formasi ilusi yang diciptakan oleh Xiao Lang. Semakin lama retakan tersebut semakin meluas ke seluruh bagian dinding formasi, tapi saat retakan tersebut muncul, para penguasa juga merasakan aura aneh yang berasal dari dalam formasi ilusi tersebut, bahkan aura tersebut terasa sangat tidak asing bagi mereka berlima. Hingga beberapa saat kemudian, penguasa kehidupan akhirnya mengetahui aura apa yang mereka rasakan dari dalam format ilusi tersebut. Gawat! Cepat lindungi Sendian dan para dewa, ujar penguasa kehidupan. 4 penguasa lainnya sangat kaget mendengar perkataan penguasa kehidupan, tapi mereka tidak punya waktu untuk bertanya kepada penguasa kehidupan, karena Allah telah menerobos masuk ke dalam formasi ilusi yang sebentar lagi akan hancur. 4 penguasa lainnya tidak punya pilihan lain, mereka akhirnya mengikuti penguasa kehidupan yang sudah menerobos masuk ke formasi ilusi, tapi saat mereka mendekat, sesuatu yang mengejutkan tiba-tiba saja terjadi. DHUAARRRRRR. Teratai semesta yang ditempelkan oleh Xiao Lang di dinding formasi ilusi, seketika langsung meledak saat 5 penguasa menerobos masuk ke dalam formasi tersebut. Karena mereka berlima menerobos masuk, formasi yang semula telah retak akhirnya benar-benar hancur dan akibatnya, teratai semesta yang ditempelkan oleh Xiao Lang di dinding formasi ikut meledak.
Ledakan energi kekuatan bintang yang terkandung dalam teratai semesta benar-benar sangat dahsyat. Ledakan tersebut sampai menyebabkan kawan yang sebelumnya semakin membesar. Bahkan ledakan tersebut juga terdengar sampai ke ibu kota Kekaisaran Dewa dan tentunya, mereka juga mendapatkan guncangan yang sangat hebat. 5 penguasa yang telah berada di dalam mantra formasi benar-benar kaget karena ledakan tersebut. Beruntung mereka masih sempat melindungi diri mereka dan para dewa, jika tidak maka mereka berlima bisa terluka parah. Lalu para dewa yang telah kehabisan energi itu pastinya akan hancur saat itu juga. Meski begitu, 5 penguasa juga tidak berhasil melindungi para dewa, sehingga ada 2 dewa yang mati karena terkena ledakan kekuatan bintang. Sedangkan Sendian sendiri, ia juga sangat beruntung karena Dewa Kehidupan berhasil melindunginya dengan cepat. Jika penguasa kehidupan terlambat 1 detik saja, maka boneka mereka yang berharga akan benar-benar musnah oleh kekuatan semesta. Lalu jika Sendian mati, 5 penguasa tentunya tidak akan bisa menjalarikan rencana mereka lagi, karena membutuhkan waktu yang sangat lama bagi mereka untuk mendapatkan boneka baru yang memiliki kekuatan seperti Sendian. Cih, kita semua sudah dibodohi oleh bocah itu. Aku tidak menyangka jika dia akan menyiapkan jebakan seperti ini, ujar penguasa kematian. Aku juga tidak menyangka jika dia memang berniat untuk memusnahkan para dewa. Setelah ini kita harus lebih berhati-hati lagi, lanjutnya. Sudahlah, untuk sekarang kita biarkan dia lolos. Karena kita juga harus menyembuhkan mereka semua, ucap penguasa roh. Setelah itu, mereka berlima langsung membawa para dewa meninggalkan tempat tersebut, agar mereka bisa menyembuhkan para dewa yang telah terluka parah. Di dunia dewa kuno, Xiao Lang sangat kesal karena jebakan yang telah La siapkan hanya bisa membunuh 2 orang dewa saja. Xiao Lang juga sangat kesal karena Sendian masih baik-baik saja, padahal La sangat berharap jika yang mati adalah Sendian. Meskipun demikian, Xiao Lang juga merasa senang karena telah berhasil membunuh 2 dewa lagi, setidaknya ia bisa mengurangi kekuatan musuh secara perlahan-lahan. Sementara Shen Liu dan yang lainnya, mereka malah nampak kaget, karena tidak menyangka jika Xiao Lang telah menyiapkan jebakan yang sangat luar biasa untuk para dewa, bahkan jebakan tersebut hampir saja merenggut nyawa mereka semua. Ternyata kau menyiapkan hadiah yang sangat luar biasa untuk mereka semua. Ayah bahkan tidak pernah berpikir kau akan menyiapkan jebakan seperti itu untuk mereka, ucap Shen Liu. Mereka adalah orang-orang luar biasa ayah. Tentu saja hadiahnya harus sepadan untuk mereka, jika tidak maka mereka akan merendahkanku, jawab Xiao Lang. Lalu apa rencanamu sekarang, cucuku? Tanya Shen Guangmo. Untuk saat ini kita akan membiarkan mereka, lagi pula kekuatan pasukan kita juga masih belum bisa dibandingkan dengan mereka, padahal sebenarnya, saat ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Tapi mau bagaimana lagi, pasukan para dewa masih terlalu kuat, belum lagi dengan kehadiran 5 penguasa yang pastinya tidak akan tinggal diam, jawab Xiao Lang. Baiklah, kalau begitu kita harus memperkuat pasukan kita mulai sekarang, ujar Shen Liu. Chapter 52, Menemui Xiao Lang. Di Istana Kekaisaran Dewa. Beberapa jam kemudian, Sendian dan para dewa akhirnya tersadar kembali setelah pingsan cukup lama. Luka yang mereka dapatkan juga telah disembuhkan oleh para penguasa. Saat mereka tersadar, mereka semua justru kebingungan karena telah berada di Istana Kekaisaran. Mereka juga bingung karena di sana juga ada 5 penguasa. Hormat kami penguasa agung, ucap Shen Huoliang dan para dewa serempak. Apa kalian tahu apa yang telah menimpa kalian? Tanya penguasa roh. Tidak penguasa, jawab Shen Huoliang yang nampak sangat gugup. Sendian, apa kau juga tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada kalian semua?
Penguasa roh mengulang pertanyaannya. Benar penguasa, aku juga tidak tahu apa yang telah terjadi pada kami semua, jawab Sendian. Bagus, kalian semua benar-benar sangat luar biasa, bahkan kalian tidak bisa mengingat kejadian yang hampir merenggut nyawa kalian sendiri, ujar penguasa neraka. Apa maksudnya, penguasa? Tanya Shen Huoliang. Maksudnya, kalian semua benar-benar bodoh. Kalian ini adalah para dewa, lalu kenapa kalian bisa dengan mudah dibodohi oleh seorang bocah? Jawab penguasa neraka yang nampak sangat kesal. Maaf penguasa, ucap Shen Huoliang dan para dewa serempak. Sudahlah, mulai sekarang kalian harus lebih berhati-hati lagi. Ingatlah jika bocah itu bukanlah orang sembarangan, ujar penguasa kehidupan. Lalu 5 penguasa menghilang dari hadapan para dewa. Setelah 5 penguasa menghilang, mereka semua yang ada di istana kekaisaran akhirnya bisa menghela nafas lega, karena sekarang tekanan yang mereka rasakan di tubuhnya telah menghilang. 5 penguasa memang tidak mengeluarkan aura intimidasi saat berada di istana kekaisaran, namun hanya dengan keberadaan mereka saja, sudah bisa memberikan tekanan pada para dewa. Meski mereka merasa lega karena 5 penguasa telah pergi dari istana kekaisaran, tapi raut wajah mereka semua langsung berubah seketika itu juga, ketika mengingat perkataan 5 penguasa yang mengatakan jika mereka telah dibodohi oleh seorang bocah. Mereka semua tidak mengerti apa maksud perkataan tersebut, karena tidak ada yang tahu siapa bocah yang dimaksud oleh 5 penguasa, kecuali Sendian. Yang mulia, siapa yang dimaksud oleh 5 penguasa? Tanya Shen Huoliang. Hanya ada satu orang yang bisa berbuat seperti ini, dia tidak lain adalah pemuda yang membuat kekacauan setahun yang lalu di alam ilahi, jawab Sendian. Shen Huoliang dan para dewa terdiam. Mereka tidak menyangka jika dalang dari semua masalah yang mereka alami adalah pemuda yang selama ini mereka cari. Namun mereka juga tidak menyangka jika kekuatan pemuda itu benar-benar sangat luar biasa, bahkan mereka semua hampir mati dibuatnya. Beruntung 5 penguasa masih mau membantu mereka semua, jika tidak, mereka akan benar-benar musnah untuk selamanya. Sepertinya aku terlalu meremehkan dia. Sendian bergumam pelan. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, bagaimanapun juga, kita harus membalas perbuatannya. Ujar Shen Huoliang. Itu benar, kita harus membalas perbuatannya, kalau tidak dia akan terus meremehkan para dewa. Ujar dewa lainnya. Ya, kita harus membalasnya. Jawab mereka semua serempak. Yang mulia, bagaimana menurut Anda? Tanya Shen Huoliang. Tentu saja kita harus membalas apa yang telah dia lakukan pada kita semua, tapi tidak sekarang, karena yang paling utama untuk saat ini adalah meningkatkan kekuatan. Kalian semua juga telah mengetahui seberapa hebat bocah sialan itu, jadi mulailah untuk meningkatkan kekuatan. Ucap Sendian memberikan pendapatnya. Baiklah, sekarang aku harus kembali ke tempatku. Lanjutnya, kemudian menghilang dari hadapan mereka semua. Setelah Sendian pergi meninggalkan istana kekaisaran, Shen Huoliang kemudian mengingatkan semua dewa untuk segera meningkatkan kekuatan mereka. Lalu Shen Huoliang juga mengatakan kepada mereka semua untuk selalu waspada. Sebab, Xiao Lang bisa saja datang menyerang saat mereka sedang lengah, terlebih lagi, Xiao Lang sekarang bisa datang ke alam ilahi dengan mudah, karena segel dunia dewa kuno telah hancur. Di suatu tempat yang entah ada di mana, seorang pria tua sedang duduk dengan tenang sambil memandangi cermin yang ada di hadapannya. Terkadang pria tersebut tiba-tiba saja tertawa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang sangat lucu. Jika ada orang lain yang melihatnya saat itu, mungkin orang itu akan berpikir jika pria tua tersebut sudah gila, karena ia tertawa sendiri di hadapan cermin. Dengan kata lain,
dia sedang mentertawakan dirinya sendiri. Akan tetapi, pria tersebut sedang tidak mentertawakan dirinya sama sekali, melainkan sedang mentertawakan kebodohan Shen Dian dan para dewa yang terkena jebakan yang ditinggalkan oleh Xiao Lang. Ia benar-benar tidak menyangka jika Shen Dian dan para dewa bisa terkecoh oleh jebakan seperti itu, bahkan 5 penguasa sampai harus membantu karena kebodohan yang mereka lakukan. Xiao Lang, kau berhasil membuat banyak kejutan hanya dalam waktu singkat. Aku bahkan tidak menyangka jika kau bisa mencapai ranah Immortal God secepat itu. Pria tua tersebut bergumam pelan sambil mengelus janggutnya yang panjang. Tapi kau juga harus bersiap-siap, karena bangsa iblis akan datang untuk menghancurkan alam ilahi. Aku jadi penasaran, apakah kau akan membantu para dewa atau malah akan membiarkan mereka begitu saja, lanjutnya. Setelah itu, pria tua tersebut tiba-tiba saja berdiri dari tempat duduknya, lalu memandangi ruang kosong yang tak berujung di hadapannya dan kemudian menghela nafas panjang. Xiao Lang, perjalananmu menuju tempat tertinggi baru saja akan dimulai, lalu untuk mencapai tempat tersebut, kau juga harus melewati banyak rintangan berat, karena masih banyak musuh yang jauh lebih kuat dari 5 penguasa yang akan mendatangimu, ucap pria tua tersebut, yang tidak lain adalah Ziran. Tidak lama kemudian, Ziran tiba-tiba saja menghilang dari tempatnya berdiri. Sesaat kemudian ia telah sampai di dunia dewa kuno, namun ia sengaja tidak menunjukkan dirinya, karena kehadirannya di dunia dewa kuno pasti akan membuat semua orang yang ada di sana merasa takut, kecuali Xiao Lang yang memang sudah bertemu secara langsung dengannya. Xiao Lang, bisakah kau menemuiku sekarang? Ziran lalu menghubungi Xiao Lang dengan transmisi suara. Di istana kerajaan hewan suci, Xiao Lang yang sedang mengobrol bersama semua anggota keluarganya, tiba-tiba saja tersentak kaget dan langsung berdiri dari singgasananya. Setelah itu, Xiao Lang tiba-tiba berpamitan kepada mereka semua dan langsung menghilang begitu saja. Kenapa Tuan terlihat sangat panik? Apa ada sesuatu yang sedang terjadi? Tanya Dao Fang yang juga kebingungan. Entahlah, tapi sepertinya memang ada sesuatu yang sedang terjadi, karena tidak biasanya Tuan seperti itu, jawab Xiao Guang. Chapter 53. Hadiah untuk Xiao Lingyun. Tidak lama kemudian, Xiao Lang muncul di dekat Ziran. Ia cukup kaget karena tidak menyangka jika yang memanggilnya benar-benar adalah Ziran. Meski Xiao Lang sudah cukup akrab dengan suara Ziran, namun Xiao Lang juga sedikit khawatir, karena takut yang datang ke dunia dewa kuno bukanlah Ziran, melainkan salah seorang dari 5 penguasa yang menyamar sebagai Ziran, walaupun sebenarnya yang Xiao Lang pikirkan sangat tidak mungkin terjadi. Tuan Ziran, ternyata benar-benar Anda yang datang. Maaf jika aku membuat Tuan menunggu lama, ucap Xiao Lang ramah. Tidak apa-apa, aku juga baru sampai di sini, jadi tidak usah dipikirkan, jawab Ziran. Terima kasih Tuan Ziran, tapi apa yang membuat Anda datang ke sini? Tanya Xiao Lang. Aku datang hanya untuk mengucapkan selamat padamu, karena sekarang kau telah menjadi seorang ayah dan telah mencapai ranah Immortal God. Aku bahkan tidak menyangka jika kau akan bisa mencapainya hanya dalam waktu 1 tahun, jawab Ziran. Ternyata karena itu, terima kasih Tuan Ziran, aku tidak menyangka jika Anda mau datang menemuiku hanya karena ingin mengucapkan itu, ucap Xiao Lang. Maaf Xiao Lang, aku terpaksa berbohong padamu, sebenarnya aku ingin mengatakan apa yang akan kau hadapi di masa depan nanti. Tapi itu tidak mungkin, karena perbuatanku akan mengubah takdir, Ziran bergumam dalam hatinya. Ah ya, aku juga ingin memberikan ini untuk putrimu, ucap Ziran, lalu memunculkan sebuah tombak di sampingnya, kemudian menyerahkannya kepada Xiao Lang. Xiao Lang mengerutkan alisnya ketika merasakan aura yang dimiliki tombak tersebut.
meski auranya tidak sebesar aura milik Dragon Spear, tapi bisa dikatakan jika tombak tersebut cukup setara untuk disandingkan dengan Dragon Spear, terlebih dengan bentuknya yang sangat indah dan pastinya, tombak tersebut juga memiliki kekuatan yang besar. Tuan Ziran, tidakkah ini terlalu berlebihan? Putriku masih sangat kecil dan tidak mungkin bisa menggunakan tombak ini, ucap Xiao Lang, lah mencoba menolak pemberian Ziran. Tidak Xiao Lang, jangan menolak pemberianku, ini adalah hadiah yang telah aku siapkan untuk putrimu, lagi pula kau bisa menyerahkan tombak ini saat putrimu besar nanti. Sekarang, biarkan tombak ini menjaganya, jawab Ziran. Kemudian mengubah ukuran tombak tersebut menjadi sangat kecil dan kemudian menjadikannya liontin kalung. Baiklah, aku akan menerima pemberian Tuan, ucap Xiao Lang, kemudian menerima kalung tersebut. Kalau begitu aku akan pergi sekarang, ujar Ziran, kemudian menghilang dari tempat tersebut. Setelah Ziran pergi, Xiao Lang kemudian kembali ke istana kerajaan hewan suci, karena yang lainnya masih menunggunya di sana. Ketika Xiao Lang muncul kembali di istana kerajaan, pandangan semua orang langsung tertuju padanya, mereka juga nampak sangat penasaran karena Xiao Lang tiba-tiba menghilang begitu saja dari hadapan mereka semua. Meski begitu tidak ada seorang pun dari mereka yang mau bertanya, mereka semua justru malah fokus pada kalung yang ada di tangan Xiao Lang, karena kalung tersebut memiliki aura yang tidak biasa. Sementara itu, Xiao Lang yang telah kembali langsung menghampiri Luo Li, kemudian memasang kalung pemberian Ziran pada leher anaknya. Setelah terpasang, kalung tersebut langsung menghilang kemudian menyatu dengan kulit Xiao Lingyun. "Suamiku, kalung apa itu?" tanya Luo Li yang nampak khawatir. "Tenang saja, kalung itu adalah hadiah yang diberikan oleh temanku untuk putri kita," jawab Xiao Lang. "Kalau begitu, kenapa kau tidak mengajak temanmu ke sini?" tanya Shen Liu. "Aku sudah mengajaknya ayah, tapi dia menolak karena masih ada urusan penting yang harus dia lakukan," jawab Xiao Lang. Xiao Lang terpaksa berkata bohong kepada mereka, karena Xiao Lang tidak ingin mereka mengetahui jika kalung tersebut diberikan oleh Ziran yang merupakan roh alam, meskipun sebenarnya, tidak akan masalah jika mereka semua mengetahui tentang Ziran, tapi Xiao Lang tetap lebih memilih untuk tidak memberitahukan tentang Ziran kepada mereka. Waktu terus berlalu dengan sangat cepat, sudah beberapa bulan berlalu sejak Xiao Lang dan keluarganya pindah ke dunia Dewa Kuno. Pembangunan kota hewan suci juga terus berlanjut dan hampir selesai, hanya tinggal menunggu waktu sebentar lagi sebelum pembangunan kota tersebut benar-benar selesai. Tugas yang diberikan oleh Xiao Lang pada para petinggi istana untuk mengumpulkan sumber daya juga telah diselesaikan. Para petinggi istana bahkan berhasil memenuhi gudang harta dengan sumber daya yang sangat berharga. Bisa dikatakan jika semua sumber daya tersebut adalah sumber daya berharga yang ada di dunia Dewa Kuno, meski semua sumber daya yang dikumpulkan oleh para petinggi masih belum bisa dibandingkan dengan semua sumber daya yang didapatkan oleh Xiao Lang sebelumnya. Yang mulia, pembangunan kota hewan suci akan selesai sebentar lagi, ucap Qin Hanzi memberikan laporan kepada Xiao Lang yang sedang mengawasi pekerjaan para penduduk kota. "Lia, aku tahu itu. Besok perintahkan seluruh penduduk untuk beristirahat dan minta mereka untuk berkumpul di halaman istana, karena ada sesuatu yang ingin aku sampaikan pada kalian semua," ucap Xiao Lang. "Baik Yang Mulia," jawab Qin Hanzi. "Baiklah, sekarang aku akan kembali ke istana, lanjutkan pekerjaan kalian semua," ucap Xiao Lang, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah Xiao Lang kembali ke istana, Qin Hanzi langsung melanjutkan pekerjaannya mengawasi seluruh penduduk kerajaan yang sedang bekerja. Di sana juga ada para petinggi istana lainnya yang juga sedang mengawasi pekerjaan tersebut.
Qin Hanzi, apa yang dikatakan oleh Yang Mulia? Tanya King Long. Yang Mulia memerintahkan semua penduduk untuk beristirahat besok, lalu Yang Mulia juga memerintahkan kita semua untuk berkumpul di halaman istana, karena ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Yang Mulia, jawab Qin Hanzi. Baiklah, biarkan aku yang menyampaikan perintah Yang Mulia kepada mereka semua. Ujar Xuan Wu. Ia kemudian memanggil semua penduduk kota yang sedang bekerja untuk berkumpul, lalu menyampaikan perintah Xiao Lang kepada mereka semua. Para penduduk nampak senang karena mereka dipersilahkan untuk beristirahat, namun mereka juga penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh Xiao Lang kepada mereka. Tapi apapun itu, mereka tetap harus berkumpul di halaman istana besok, karena mereka sangat yakin jika yang akan disampaikan oleh Xiao Lang adalah hal yang sangat penting untuk mereka semua. Keesokan harinya, sesuai dengan perintah Xiao Lang, hari ini seluruh penduduk kerajaan hewan suci berkumpul di halaman istana kerajaan. Meski hari ini adalah hari pertama seluruh penduduk kerajaan berkumpul, tapi mereka semua sudah terlihat sangat akrab, seakan-akan tidak ada perbedaan sama sekali di antara mereka semua. Tidak lama kemudian, Xiao Lang dan para petinggi keluar dari istana. Kemunculan mereka semua sontak membuat seluruh penduduk yang sedang mengobrol langsung terdiam, lalu mereka berlutut dengan satu kaki untuk memberikan rasa hormatnya kepada raja dan ratu mereka. Hormat kami Yang Mulia Raja dan Ratu, ucap mereka semua serempak. Chapter 54. Melatih Pasukan 1. Xiao Lang memandangi seluruh penduduk kerajaan hewan suci. Ia nampak sangat senang ketika mengetahui jika penduduknya sudah bisa bersatu. Padahal Xiao Lang sedikit merasa khawatir jika di antara para penduduknya akan terdapat masalah seperti perbedaan. Namun kekhawatirannya seketika langsung musnah ketika melihat mereka semua yang sedang berbaris rapi di hadapannya. Biasanya, jika ada perbedaan dalam suatu bangsa, maka mereka tidak akan mau bergabung dengan bangsa lain, misalnya seperti saat berkumpul seperti sekarang ini, mereka pastinya akan berbaris menurut bangsa mereka masing-masing dan akan menjaga jarak dengan bangsa lainnya. Tapi yang di hadapan Xiao Lang saat ini benar-benar berbeda, karena mereka semuanya bersatu dan berkumpul bersama, seolah-olah tidak ada perbedaan sedikitpun di antara mereka semua. Bangunlah, ucap Xiao Lang, kemudian seluruh penduduk kerajaan hewan suci langsung berdiri lagi. Aku benar-benar senang melihat kalian bersama seperti ini, semoga saja kebersamaan ini bisa bertahan untuk selamanya. Karena kebersamaan kalian inilah yang akan menjadi kekuatan kerajaan kita. Jika kalian berpecah belah, maka kerajaan ini juga akan hancur. Jadi tetaplah bersama seperti ini agar kita tidak terkalahkan, ucap Xiao Lang. Lalu, alasan kenapa aku mengumpulkan kalian semua adalah, karena mulai hari ini seluruh pasukan kerajaan hewan suci akan mulai melakukan latihan. Sedangkan untuk yang bukan pasukan kerajaan, kalian dipersilahkan untuk beristirahat selama beberapa hari, setelah itu kalian bisa melanjutkan pekerjaan membangun kota. Lanjutnya, baik Yang Mulia, jawab mereka semua serempak. Selanjutnya, aku ingin para pejabat istana memperkenalkan diri kalian masing-masing, agar seluruh penduduk mengenal kalian semua. Lalu aku juga akan mengenalkan anak dan istriku pada kalian semua, ucap Xiao Lang. Meski di antara mereka sudah saling mengenal satu sama lain, tapi Xiao Lang tetap meminta para pejabat istana untuk memberitahukan nama mereka masing-masing, karena di antara semua penduduk pastinya ada yang tidak mengenal para petinggi istana ataupun para jenderal. Kalaupun seandainya mereka sudah saling mengenal satu sama lain, setidaknya mereka bisa lebih mengenal para pejabat kerajaan mereka. Setelah itu, para pejabat istana langsung menyebutkan nama mereka masing-masing, begitu juga dengan 4 jenderal dan tetua agung istana kerajaan.
Setelah semuanya selesai menyebutkan nama masing-masing, Xiao Lang kemudian maju beberapa langkah, lalu memanggil Luoli yang menggendong Xiao Ling Yun dan Xiao Lian yang ada di sampingnya untuk mendekat. Sudah beberapa bulan berlalu sejak kami semua datang ke dunia Dewa Kuno, tapi sampai saat ini kalian belum mengenal siapa ratu kalian, jadi hari ini aku akan mengenalkan kalian semua padanya, ucap Xiao Lang, lalu mengalihkan pandangannya pada Luoli. Xiao Li, silahkan lanjutnya, kemudian tersenyum kepada Luo. Luoli menganggukkan kepalanya, lalu maju selangkah dan kemudian diikuti oleh Xiao Lian. Maaf karena sebelumnya tidak pernah menyapa kalian semua, namaku adalah Luoli, istri Xiao Lang. Lalu bayi ini adalah anak kedua kami, namanya Xiao Ling Yun, ucap Luoli. Dan aku adalah Xiao Lian, putri Luoli dan Xiao Lang, ujar Xiao Lian. Yang mulia ratu dan tuan putri, terimalah hormat kami. Para penduduk kerajaan langsung berlutut untuk memberikan rasa hormat mereka pada Luoli dan Xiao Lian, tentunya juga pada Xiao Ling Yun. Setelah semuanya selesai memperkenalkan diri mereka masing-masing, Xiao Lang kemudian mengizinkan para penduduk untuk meninggalkan halaman istana dan melakukan aktivitas mereka seperti biasa lagi. Begitu juga dengan Luoli dan para petinggi istana, sementara para jenderal dan seluruh ada pasukan kerajaan masih tetap berada di sana, karena sebentar lagi mereka harus memulai latihan bersama. Baiklah. Sekarang kita akan mulai latihannya dan aku sendiri yang akan melatih kalian bersama para jenderal, ucap Xiao Lang. Baik yang mulia, jawab mereka semua serempak. Xiao Lang kemudian mengajak mereka semua pergi meninggalkan istana kerajaan untuk mencari tempat latihan yang cocok, karena tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan latihan di istana kekaisaran. Meski halaman istana sangat luas dan bisa digunakan untuk tempat latihan, tapi tidak akan cocok bila yang melatih mereka adalah Xiao Lang, karena pelatihan yang diberikan oleh Xiao Lang pastinya sangat berbeda dengan latihan yang biasa mereka lakukan. Setelah terbang cukup lama, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat yang sangat cocok untuk latihan. Tempat tersebut adalah sebuah padang rumput yang lumayan luas dan dikelilingi oleh bukit-bukit yang lumayan tinggi. Selain itu, tempat tersebut juga sangat aman, karena tidak ada satupun monster yang terlihat di sekitar tempat tersebut. Bahkan Xiao Lang juga tidak merasakan aura keberadaan para monster di sana. Baiklah, kita akan melakukan latihan di tempat ini, ucap Xiao Lang. Baik yang mulia, jawab mereka semua serempak, lalu turun di padang rumput tersebut. Seluruh pasukan berbaris dengan rapi, lalu Xiao Lang dan keempat jenderal berdiri di hadapan mereka semua. Sebelum memulai latihan, aku akan memberikan kalian pilihan. Pertama, kalian bisa berlatih denganku dan kedua, kalian bisa berlatih dengan keempat jenderal. Jika kalian ingin berlatih denganku maka kalian bisa tetap berada dalam barisan ini, jika tidak silahkan membuat barisan baru, jadi silahkan pilih sekarang, ucap Xiao Lang dengan tegas. Seluruh pasukan terdiam, mereka nampak kebingungan harus memilih latihan bersama Xiao Lang atau empat jenderal, akan tetapi, mereka semua justru merasa penasaran dengan latihan yang akan diberikan oleh Xiao Lang. Karena biasanya, seorang raja hanya akan menyaksikan latihan yang dilakukan oleh pasukannya dan bukan melatih secara langsung. Setelah 5 menit berlalu, seluruh pasukan tetap diam di tempatnya dan tidak ada seorang pun yang beranjak, yang artinya mereka lebih memilih untuk latihan bersama Xiao Lang daripada latihan bersama empat jenderal. Baiklah, karena tidak ada seorang pun yang keluar dari barisan ini, itu artinya kalian semua lebih memilih untuk latihan bersamaku. Jadi, dengarkan aku baik-baik, ucap Xiao Lang. Latihan yang akan aku berikan sangat sederhana dan tidak sulit sama sekali.
karena aku akan menyerang kalian secara bersamaan dan kalian hanya perlu menghindari seranganku saja. Ingat, hanya menghindari bukan menahannya, apa? Kalian mengerti? Tanya Xiaolang. Kami mengerti, Yang Mulia. Jawab seluruh pasukan serempak. Xiaolang tersenyum senang mendengar jawaban mereka, ia kemudian mengangkat tangan kanannya ke udara, lalu menciptakan ribuan tombak yin dan yang, namun kekuatan pada setiap tombak tersebut tidaklah besar, bahkan sangat jauh dari kekuatan yang biasa digunakan oleh Xiaolang untuk menyerang musuh-musuhnya. Tidak lama kemudian, Xiaolang menurunkan tangan kanannya dan seketika itu juga, ratusan tombak tersebut langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah para prajurit. Ketika ribuan tombak tersebut mulai bergerak, para prajurit juga langsung bersiap-siap untuk menghindar. Namun saat mereka hendak melangkah, tekanan intimidasi yang sangat luar biasa tiba-tiba saja menekan tubuh mereka. Semua, yang menyebabkan mereka kesulitan untuk bergerak, bahkan hanya untuk melangkahkan kaki. Apa ini? Chapter 55. Melatih Pasukan 2. Seluruh prajurit nampak kebingungan dan juga terlihat cemas, karena mereka semua kesulitan untuk bergerak akibat tekanan intimidasi yang luar biasa besar menimpa tubuh mereka semua, sementara tombak yin dan yang semakin mendekat ke arah mereka semua. Mereka mencoba meminta bantuan Xiaolang ataupun 4 jenderal, tapi mereka tidak peduli sama sekali. Ada apa ini? Apakah raja dan para jenderal ingin mereka semua mati? Mereka kemudian mencoba mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki, agar bisa bergerak dari tempat tersebut, tapi usaha mereka masih sia-sia, karena tekanan yang mereka rasakan di tubuhnya benar-benar sangat besar. Beberapa prajurit bahkan mulai terlihat pasrah dengan keadaan mereka sekarang. Sebab, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menunggu kematian menghampiri mereka semua. Sementara itu, ribuan tombak yin dan yang masih terus melesat dengan kecepatan tinggi ke arah mereka semua, bahkan tidak terlihat tanda-tanda jika tombak tersebut akan berhenti, yang artinya Xiaolang benar-benar serius menyerang mereka semua, bahkan mungkin Xiaolang benar-benar ingin mereka semua mati di tempat tersebut. Para prajurit mencoba menepis segala kemungkinan buruk yang sekarang mereka pikirkan, salah satunya adalah berpikir jika Xiaolang adalah musuh yang menyamar, namun saat melihat wajah Xiaolang dan 4 jenderal, mereka justru semakin yakin jika Xiaolang dan 4 jenderal benar-benar akan membunuh mereka saat itu juga. Lalu ketika seluruh prajurit sudah pasrah menunggu kematian menghampiri mereka, tombak yin dan yang tiba-tiba saja berhenti tepat di depan wajah mereka semua. Jarak ujung tombak tersebut dengan wajah mereka benar-benar sangat dekat, bahkan kurang dari 2 jari sebelum benar-benar menyentuh wajah mereka semua. Seluruh prajurit kemudian menghela nafas lega, setelah mengetahui jika Xiaolang tidak bermaksud untuk membunuh mereka semua. Mereka bahkan merasa bersalah karena sempat memikirkan hal buruk tentang Xiaolang dan para jenderal. Tidak lama kemudian, ribuan tombak tersebut tiba-tiba saja menghilang, begitu juga dengan tekanan intimidasi yang menindas mereka semua. Aku benar-benar kecewa dengan kalian semua, menghadapi latihan seperti ini saja kalian sudah pasrah menunggu kematian. Lalu bagaimana jika kalian menghadapi peperangan yang sesungguhnya? Bisa-bisa kalian semua sudah kabur sebelum musuh melakukan serangan. Xiaolang berkata dengan tegas. Maafkan kami Yang Mulia, jawab para prajurit. Aku tidak butuh maaf kalian, yang aku butuhkan adalah prajurit yang kuat, bukan hanya sekedar kuat dalam segi kekuatan, tapi juga harus memiliki mental yang kuat. Ujar Xiaolang, untuk sementara waktu, kalian semua akan berlatih di bawah tekanan besar, agar kalian menjadi prajurit yang gesit dan tidak mudah tertindas oleh aura intimidasi. Lalu seminggu kemudian,
aku akan menguji kalian dan aku tidak akan menghentikan seranganku seperti tadi. Lanjutnya, baik Yang Mulia, jawab para prajurit. Bagus, kalau begitu mari kita lanjutkan, ucap Xiaolang. Setelah itu, Xiaolang langsung menciptakan segel tangan yang cukup rumit. Ketika Xiaolang menyelesaikan segelnya, sebuah lingkaran sihir yang sangat besar muncul di bawah kaki para prajurit. Beberapa saat kemudian, lingkaran sihir tersebut langsung menghilang. Namun bersamaan dengan itu, para prajurit tiba-tiba saja merasakan tubuh mereka seperti ditarik oleh sesuatu yang ada di bawah tanah. Berusahalah untuk bergerak dan keluar dari lingkaran sihir itu. Jika kalian berhasil keluar maka kalian boleh beristirahat. Jika tidak, kalian harus bersabar sampai aku melepaskan kalian semua. Satu lagi, untuk keluar dari lingkaran sihir itu, kalian hanya butuh 3 langkah, ucap Xiaolang. Para prajurit kemudian mengumpulkan semua kekuatan yang mereka miliki, lalu berusaha untuk bergerak keluar dari lingkaran sihir tersebut. Akan tetapi, sekeras apapun mereka mencoba, mereka tetap tidak bisa beranjak sedikitpun dari tempat tersebut. Jangankan untuk 3 langkah, 1 langkah saja sudah sangat mustahil untuk mereka lakukan. Dan jangankan untuk melangkahkan kaki, bahkan mengangkat tangan saja benar-benar sangat sulit. Sementara para prajurit sedang berusaha untuk keluar dari lingkaran sihir yang ia ciptakan, Xiaolang kemudian menghampiri keempat jenderal, lalu memerintahkan mereka berempat untuk berburu dan mencari kayu bakar, agar saat pelatihan selesai, mereka semua bisa makan bersama dengan seluruh prajurit. Meski Xiaolang terkesan agak kejam kepada para prajuritnya, tapi sebenarnya Xiaolang bukanlah raja yang kejam kepada pasukannya, yang bahkan tidak memberikan mereka makan setelah latihan berat. Sore harinya, Xiaolang yang sedang duduk bermeditasi akhirnya membuka kedua matanya. Ia kemudian memandangi para prajurit yang sedang melakukan latihan tidak jauh darinya. Xiaolang menghela nafas panjang, kemudian berdiri menghampiri para prajurit tersebut. Mereka nampak kelelahan, bahkan mereka yang sebelumnya masih berdiri dengan tegap, sekarang sudah terlentang di atas rumput. Nafas mereka terdengar memburu dan tubuh mereka dibasahi oleh keringat, karena saat ini mereka benar-benar kelelahan. Baiklah, untuk saat ini latihannya cukup sampai di sini saja dan akan kita lanjutkan besok, ucap Xiaolang, lalu menjentikkan jarinya. Setelah itu, tarikan yang mereka rasakan pada tubuhnya langsung lenyap saat itu juga dan akhirnya, mereka benar-benar bisa menghela nafas lega, karena latihan berat yang mereka jalani telah selesai. Meski besok mereka akan melanjutkan latihan itu lagi, tapi setidaknya sekarang mereka bisa beristirahat untuk mengumpulkan tenaga mereka yang telah terkuras. Terima kasih Yang Mulia, jawab para prajurit. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bangkit dan berlutut pada Xiaolang. Sudahlah, sekarang kalian bisa beristirahat. Setelah selesai, temui aku dan para jenderal karena kita akan makan bersama, ucap Xiaolang, kemudian meninggalkan mereka yang masih tergeletak lemas di atas padang rumput. Xiaolang kemudian menghampiri 4 jenderal yang sedang sibuk menyiapkan makanan untuk mereka semua. Meskipun yang mereka siapkan hanyalah daging rusa bakar hasil buruan mereka sebelumnya, tapi setidaknya makanan tersebut sudah cukup untuk mengisi perut para prajurit yang pastinya sudah keroncongan. Tuan, apakah ada yang berhasil? Tanya Xiao Guang. Untuk hari ini belum ada, mungkin karena mereka masih belum terbiasa dengan latihan yang seperti ini, jawab Xiaolang. Tuan, apakah aku boleh ikut latihan bersama para prajurit? Karena aku sangat penasaran dan sangat tertarik dengan metode latihan yang Tuan berikan, tapi jika Tuan tidak mengizinkan maka, kenapa tidak?
Xiao Lang buru-buru menjawab sebelum Zhou Jin menyelesaikan ucapannya, tapi tidak akan adil jika kau saja yang menjalani latihan, jadi aku memutuskan jika kalian berempat harus mengikuti pelatihan itu besok. Lanjutnya, kemudian tersenyum ramah pada keempat bawahannya. Terima kasih Tuan, ucap Zhou Jin. Dia benar-benar senang karena permintaannya dikabulkan oleh Xiao Lang, sangat berbeda dengan Shen Long dan Dao Fang, yang justru nampak tidak senang dengan permintaan Zhou Jin. Sementara Xiao Guang hanya bisa menghela nafas panjang. Maaf Tuan, bolehkah kami mengajak Zhou Jin pergi sebentar, pinta Shen Long. Silahkan, tapi jangan lama-lama, karena sebentar lagi para prajurit akan datang, jawab Xiao Lang. Terima kasih Tuan, ucap Dao Fang, kemudian menarik Zhou Jin menjauh dari tempat tersebut. Bersambung. Chapter 56. Melatih Pasukan 3.